Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ramadanti, NIM B100-18264, kelas K Ekonometrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus SPSS linear berganda. Datanya dari tabel 12.5, demand for new passenger car in the United States 1971 hingga 1986. Di sini saya menggunakan variabel Y, X1, X2, X3, dan X4, dan X5. Di sini, ini tipe X1, X2, X3, X5, dan X6. Untuk variabel Y yaitu pemasaran mobil yang telah sold out selama 1000 maksudnya musiman, dan X1-nya yaitu mobil baru dengan customer harga indeks customer harga di tahun 1967 yaitu 100, X2-nya yaitu customer index harga dengan semua item dan semua customer di kota pada tahun 1967 yaitu 100 dengan musiman. Untuk X3-nya yaitu the personal disposable income atau PDI, yaitu income yang masuk itu sebesar miliar dolar musimannya. X4-nya yaitu the interest rate atau rata-rata statistika itu presentasinya, dan finance atau keuangan dari sebuah perusahaan pembukuannya. Di X5-nya sendiri yaitu the employed civil performance per 1000. Ini pendapatan pekerja sipilnya. Di sini datanya berjumlah 25 semua dari 6 variabel yang ada. Oke, lanjut masuk ke SPSS. Variabel view yang saya gunakan yaitu Y, X1, X2, X3, X4, X5 dengan label yang saya gunakan sebagai berikut sebagai keterangan akan variabel yang ada di nama ini. Data dari Excel tadi saya masukkan di data view di SPSS. Oh iya, saya menggunakan SPSS 21. Di sini data Y sebagai berikut hingga X1 sampai X5 sebagai berikut. Saya menggunakan analisis, regression, linear. Oke, dengan independen yang saya gunakan yaitu Y-nya, Y atau penjualan mobil tersebut, dan untuk independennya yaitu saya menggunakan 5 variabel dari X1 hingga X5. Lalu saya menggunakan metode statistik. Menggunakan metode statistik dengan estimate, model fill, deskriptif, lalu saya pencet OK. Dan input yang dihasilkan dari hasil regresi linear tadi, yaitu menghasilkan regression, ini Y mendapatkan hasil 10005,1250 dengan standar deviation-nya 1163,64461. Dengan X1 menghasilkan 1622,1250 dengan standar deviasi 407,35683. Dengan X2 2201,1250 dengan standar deviasi 749,97919. Dengan rata-rata X3 17455,4375 dengan standar deviasi 7422,57260. Dengan X4 805,9375 dengan standar deviasi 264,19449. Dengan X5-nya yaitu rata-ratanya 94792,3125 dengan standar deviasi 9256,42068. Dengan N semuanya sama 16.
Untuk tabel kolerasinya sendiri di sini memiliki ada 6 variabel dengan gimana berhubungannya korelasinya antara variabel Y dan X. Gimana cara membacanya? Yaitu caranya jika X atau output yang dihasilkan oleh X yaitu menghasilkan minusnya lebih rendah, maka Y-nya akan tinggi. Tapi jika minusnya tinggi, maka Y-nya akan rendah. Tetapi beda lagi jika X-nya menghasilkan plus atau tanda positif rendah, maka Y-nya juga rendah. Jika X positif tinggi, maka Y-nya pun juga tinggi. Sekarang kita akan bacanya yaitu percent correlation-nya. Yang pertama, itu X1 menghasilkan minus 0,066, maka ini rendah, cukup rendah. X2 pun juga sama, rendah karena menghasilkan minus 0,097. X3 rendah, X4 juga rendah, dan X5 juga rendah. Selanjutnya kita membaca di signifikat pertama. Ini X1-nya sedang 0,404, X2-nya 0,361 sedang, X3-nya 0,493 sedang, X4-nya 0,015 rendah, dan X5-nya 0,436 yaitu sedang. Dengan N yaitu sama, 16 semua. Menggunakan tabel variabel enter atau removed, semuanya menggunakan data enter. Dan datanya ini sudah spesifik. Atau yang dimaksud spesifik adalah semuanya ada dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Kita membaca tabel model summary-nya yaitu R menghasilkan R 0,873 dengan R square-nya 0,762, maka hasilnya yaitu 76,2%. Dengan adjust R square-nya yaitu adalah variabel lain atau beda atau lainnya. Dan dengan standard error of the estimate-nya 695,42247, ini termasuk cukup tinggi, merupakan kesalahan yang cukup tinggi. Jika standar error-nya cukup rendah, maka itu tidak dikatakan berhasil atau kesalahannya cukup rendah. Tetapi ini tinggi. Dengan tabel ANOVA-nya yaitu UGF 6,400 dengan signifikannya 0,006, ini kurang dari 0,050, maka berhubungan atau berpengaruh antara variabel X dan Y, mempengaruhi sangat variabel Y. Lalu kita beralih ke titik presentasi distribusi F, di mana untuk probabilitasnya ini menggunakan tabel F dengan 0,05, di mana rumusnya yaitu K, N min K, titik koma N min K. K-nya 5, K 15, titik koma 16 min 5, maka 15 bagi 11. N-nya 11, 3,20. 3,20. Ini masuknya di sini 3,20. F hitungnya pada SPSS yaitu mendapatkan hasil 6387, dengan F itu 6387 lebih dari 320. Maka dapat disimpulkan hipotesisnya diterima karena lebih besar daripada F tabelnya. Maka selanjutnya kita lihat dari data koefisiennya. Jika signifikannya kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya saya mohon maaf, dan jika ada yang kesalahan saya mohon diberi kritikan atau diberi pembenaran. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.